masih ada, tapi mungkin sedikit lagi ya. Pokoknya yang masih ingin menuliskan, sebentar lagi kita tutup sebelum 10.30 karena agar terbatasan waktu supaya tidak meninggalkan banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Nanti insya Allah ada yang bisa bertanya langsung, monggo disiapkan pertanyaannya. Nanti akan ada sesi bersama Ustaz Rajanul dan juga Ustaz Muhammad Abdul Basida yang ingin bertanya apa saja. Mumpung hari ini kita bertemu dengan dokter, ya, monggo mau bertanya dengan yang berurusan medis ataupun segala yang berkaitan dengan ibadah, monggo. Dan kami ingatkan juga dan semua bahwa kami nanti akan membuka infak penggalangan dana untuk saudara-saudara kita di Palestina, ya, yang insya Allah besok akan disampaikan langsung oleh Ustaz Muhammad Abdul Basida yang insya Allah akan berangkat ke Palestina pada tanggal 21 dan 29 Agustus nanti, ya. Nanti ditunggu kotaknya untuk berjalan. Semoga Allah mudahkan kita bersedekah pada amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kepada Ustaz Muhammad Abdul Basida kami persilakan untuk memulai sesi kedua kita hari ini. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat dan di antaranya kita dimudahkan untuk berada dalam majelis yang mudah-mudahan membawa berkah bagi kita semuanya. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh sahabat kami Ustaz Dr. Raihan, kita bahas tentang kunci sakinah. Saya menyebutkan ada sekitar 55 poin di sini, tapi yang jelas tidak bisa kami bahas satu persatu. Ada poin-poin penting. Ini kaitannya dengan keluarga ketika sedang mengalami problem. Ada di nasihat ke-31 yang saya tulis. Ini adalah nasihat dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Tetap bersama selama masih mungkin dipertahankan. Tetap bersama selama masih mungkin untuk dipertahankan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di sampaikan berikut ini. Ini nasihatnya kepada suami, tapi nanti lihat isinya yang disampaikan oleh beliau. Sepatutnya kalian mempertahankan istri kalian meskipun sudah ada rasa tidak cinta. Selama masih memungkinkan untuk dipertahankan secara syariat. Selama masih bisa dipertahankan dan tidak bawa mudarat. Lalu beliau katakan bahwasanya di balik mempertahankan itu banyak kebaikan. Di sini ada 4 poin yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di. Pertama, ini menjalankan perintah Allah. Ini menjalankan perintah Allah. Mempertahankan rumah tangga itu perintah Allah. Yang kedua, melatih diri untuk SABAR. Apa Bu? Oke, itu sabarnya tulisnya pakai huruf kapital aja, huruf besar. Saya sudah nggak cinta lagi. Dipertahankan, maka dia melatih diri untuk itu. Yang ketiga, bisa jadi rasa tidak cinta itu akan hilang, beralih menjadi cinta. Dan realita ada yang terjadi seperti itu. Bu, yang menguasai hati manusia siapa? Allah. Yang bolak-balikan hati siapa? Allah. Maka Allah bisa bolak-balikan hati manusia.
Yang keempat, bahkan mungkin kalau pertahankan Allah karuniakan keturunan, bahkan keturunannya keturunan yang saleh. Artinya manfaat untuk orang tua. Jadi kesimpulan kita untuk poin ini, cinta itu bukan satu-satunya alasan mempertahankan rumah tangga. Tapi karena apa? Saya ingin taat kepada Allah, saya ingin jalankan tanggung jawab, saya masih tetap ingin bersabar, sampai bisa dapat keberkahan tadi lewat keturunan. Oke, sekarang nasihat yang berikutnya lagi. Ini tentang bagaimana berbicara santun. Ada sesuatu yang ingin diungkap, misalnya mertua datang dan ditanya tentang keadaan pasangan kita, tetap harus keluar kalimat yang santun. Awali dengan pujian dulu, masalah nanti belakangan. Baik, saya bawakan satu riwayat di sini. Riwayatnya dari Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhu. Ayahku, kata Abdullah, ayahku dari Amr, ayahku yaitu Amr menikahkanku dengan seorang wanita. Ini dari keluarga terhormat wanita ini. Ini keluarga ningrat ini. Ayahku sering menjenguk menantunya itu, berarti dia sering jenguk menantunya, terus bertanya tentang aku. Gimana kabar suamimu? Terus wanita itu menjawab dengan kalimat yang halus sekali dan bijak. Jawabannya, nikmar rajulu min rajuli. Bahasanya itu Bu, Masya Allah, suamiku baik sekali. Terus setelah itu dia sebut, ketika ditanya lagi seperti itu, hanya saja lam yata'lana firashan wa lam yaftash lana kanafan wa lam ya'rif lana firashan mundu atainahu. Hanya saja, buat sebagian masalahnya nih. Tadi sebagian awalnya kamu mau bilang laki-laki yang baik ini nih, putra bapak nih, nikmar rajul, laki-laki yang paling baik itu adalah dia. Tapi sayangnya sejak aku tinggal bersamanya, ia tidak pernah tidur di tempat tidur kami. Dia tidak pernah bertanya tentang kebutuhan rumah kami, dan seolah-olah tidak pernah mengenal ranjang kami sama sekali. Awal disebutkan pujian dulu. Apa pujiannya tadi Bu? Apa pujiannya Bu? Suami saya Masya Allah baik sekali. Maka harus ada kalimat itu dulu Bu. Kayaknya kalau ibu kebalikannya kayak ibu ya, kayaknya kebalikannya ya. Ibu itu sebutkan dulu. Insya Allah anak bapak itu memang ya Allah. Susah Pak kami Pak. Gak ada enak-enaknya. Pasti dibalik dulu itu. Yang baik-baiknya nanti belakangan itu. Tapi dia ini, tapi dia itu belakangan. Jelek-jelek dulu. Itu makanya kan kisahnya istrinya Ismail. Ketika Ibrahim datang, kan komentar nih istrinya ini tentang Ismail kan. Tanya sama Ibrahim apa? Di mana keadaan keluarga di mana? Ah susah. Dia kan nggak sebut kebaikan Ismail. Baru kemudian nikah yang kedua ditanya, gimana keadaan rumah tangga kalian? Insya Allah luar biasa ini Ismail itu. Baru sebutkan bagus. Tapi yang tadi dia sebutkan jelek. Dan itu jadi komentar dunia pada suaminya, didengar sama mertua. Makanya ketika itu Ibrahim bilang apa? Ini pesan untuk suamimu Ismail. Kalau yang istri pertama tadi apa? Ganti palang pintu. Terus ketika nikah lagi di istri kedua, sudah palang pintunya dijaga saja, nggak usah dibawain. Sudah bagus. Karena pada keadaannya sama, laki-lakinya sama. Tapi yang kedua dia tutupi, dia bicara yang baik-baik saja, dia tidak bicarakan yang jelek. Dan di sini ada perkataan dari Imam Al-Aini,
Coba lihat wanita tadi ketika komentar tentang Abdullah suaminya, ia memulai dengan memuji suaminya dulu. Maka dia sebut di sini dalam riwayat disebutkan suaminya rajin sholat malam, suaminya rajin puasa di siang hari. Lalu kemudian ia mengadukan kekurangannya karena tidak pernah bermesraan atau memberi perhatian kepada istrinya secara fisik. Kita usahakan kalimat yang keluar terlebih dahulu kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang bijak, terlebih dahulu seperti itu. Walaupun ada masalah, tahan-tahan juga seperti itu. Kemudian nasihat yang ketiga, istri soleha itu yang ingin suaminya kerja yang halal. Imam Al-Ghazali sampaikan begitu. Karena rajul idza kharaja min manzilihi, dahulu para wanita soleha ketika suaminya itu keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah, maka istri yang soleha ini sampaikan ini, iyyaka wa kasbal haram, hati-hati mas dari pekerjaan haram, dari penghasilan yang haram. Fa inna nasbiru 'alal ju', kami masih bisa bersabar untuk lapar, wadur, dan kami masih bisa bersabar untuk hidup susah. Wala nasbiru 'alan nar, namun kami tidak bisa sabar jika kamu kerja haram yang dapatnya itu neraka. Berarti nasihat di sini maksudnya apa? Istri yang baik selalu ingatkan suaminya pada harta yang halal, pekerjaan yang halal, bukan masalah banyaknya. Yang penting halal, halal itulah yang bawa berkah. Kata Ibnu Taimiyah, walaupun jumlahnya sedikit. Wal qalilu minal halali yubarak fihi. Yang namanya harta yang halal, walaupun jumlahnya sedikit, itu yubarak fihi, akan dapat berkah. Maka semoga ibu-ibu yang hadir terus mengingatkan suaminya seperti ini dan terus bersabar nasihati jika suami memang ada masalah dalam masalah pekerjaan tadi. Ingatkan terus Bu, untuk masalah seperti ini ibu cerewet nggak apa-apa, karena ingatkan pada kebaikan. Baik, kemudian nasihat yang keempat, jangan lupa keluar rumah itu minta izin. Ibu, sudah minta izin apa belum? Mana bukti izinnya? WA. Coba kita lihat sudah ada berkala tidak langsung aja. Sudah katakan ini. Tawaqqafu khurujil mar'ati min baitiha ala idzni zawjiha. Seorang istri tidak boleh keluar dari rumah suaminya tanpa izin dari suaminya. Walau kanat ila baiti abawaiha. Walaupun itu ingin ke rumah orang tuanya sendiri. Walaupun ke rumah orang tuanya sendiri, orang tuanya si istri. Kebetulan kita pergi ke masjid kampus ini bisa mampir, bisa mampir sebentar saja. Sampai kan ada izin pada suami, Mas maaf tadi saya mampir ke rumah dulu, ini ada sesuatu yang perlu saya bicarakan. Ya saya cuma setengah jam aja, setelah itu saya pergi. Ya, sampaikan. Karena ketika istri itu sudah berada dalam penguasaan suami lewat akad nikah, maka tanggung jawab semua ini sudah berbeda dari orang tuanya kepada suaminya. Maka walaupun ke rumah orang tuanya sendiri, tetap minta izin. Minta izin ada dua, minta izin secara lisan langsung, yang kedua minta izinnya itu sudah dimaklumi. Ibu sudah dandan, terus ibu sudah pakai pakaian gamis, ibu sudah bawa tas, ibu sudah bawa buku ke dalam tas. Semuanya pasti sudah curiga nih. Itu paling pergi ngaji. Kan selesai itu. Gak perlu diinterogasi lagi itu. Itu sudah itu buku pelajarannya itu dia bawa terus kok itu.
Dia sudah namanya izin, tidak bisa secara lisan. Namun ada memang yang sering diinterogasi terus mau kemana, apa tujuannya. Ya sudah beritahu aja, saya minta izin, saya pergi ngaji. Sampai untuk masalah pergi ke rumah orang tua saja diharapkan minta izin seperti itu. Terus nasihat yang keberapa lagi Bu? Yang keberapa? 5. Ini tentang perselisihan. Ingat, perselisihan itu bukan akhir segalanya. Cekcok itu bukan akhir segalanya untuk rumah tangga. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengutip ada perkataan dari Ibnu Battal. Di sini dia katakan, orang-orang yang memiliki keutamaan pun bisa saja mengalami masalah dengan istrinya. Orang-orang soleh pun itu bisa jadi punya masalah dengan istrinya. Itu bagian dari sifat manusiawi yang tidak luput dari kemarahan, ya dari cekcok. Ya rumah tangga tidak luput dari itu. Rumah tangga orang soleh juga sama. Ada rasa cemburu. Pernahkah istri-istri Nabi SAW cemburu? Pernah Bu? Pernah. Ketika Aisyah itu melihat ada nampan yang dibawa oleh seorang pelayan dari istri yang lainnya, Zainab binti Jahsh, dibawa tuh, kemudian hadir di hadapan Aisyah. Padahal mau dikasih kepada Rasulullah SAW, dipecahkan oleh Aisyah. Perang. Setelah itu, ya Rasulullah SAW belum komentar untuk Aisyah, belum komentari Aisyah. Tapi Rasulullah SAW kumpulkan yang pecah tadi, sudah dikumpulin, makanannya dikumpulin, terus ambil nampan milik Aisyah, ganti yang pecah ini. Kan kalau pecah harus tanggung jawab. Tapi Rasulullah SAW tidak minta Aisyah yang bawa nampan tadi. Rasul ambil, terus ganti yang pecah ini, kemudian yang pecah diserahkan pada Aisyah. Yang bagus dikembalikan lagi pada yang beri, pada Zainab binti Jahsh. Lalu Rasulullah SAW tutup dengan kalimat apa? Gharat ummukum, ibunda kalian sedang cemburu berat. Saya pernah nanya sama bapak, Pak, kalau jenengan di posisinya suami ini, bagaimana kamu komentarnya Pak? Ya, saya waktu itu di Kendari, terus bapaknya bilang, pasti kami keluar kalimat, Ustaz, matamu itu taruh di mana? Kalian lihat apa itu? Pasti akan komentar kayak gitu. Dan Rasul tidak komentari Aisyah sebenarnya, sudah biarin saja. Ya, tadi yang pecah Rasul ambil, tidak suruh Aisyah yang ambil, harus Aisyah tanggung jawab. Yang bagus tadi rendaman Aisyah dipakai untuk ganti ini, juga Rasulullah SAW tidak minta Aisyah yang ambil. Setelah itu yang bagus diserahkan kepada yang memberi, terus yang pecah tadi diserahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jalan-jalan. Tidak luput dari marah, tidak luput dari cekcok, tidak luput dari cemburu. Bahkan di sini katakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Ibnu Battal katakan, kadang sampai membuatnya memilih keluar dari rumah untuk menenangkan diri. Rasulullah SAW itu pernah lihat Ali bin Abi Thalib keluar dari rumah, kemudian tidur di masjid. Lagi masalah sedikit dengan putrinya Rasul Fatimah. Kemudian ketika ketemu dengan Ali lagi tidur di tanah. Kemudian Rasul panggil, ya Aba Turab. Kenapa Aba Turab? Turab itu tanah, Bu. Karena dia lagi tidur di tanah nih. Laki-laki yang lagi tidur di tanah, ngapain kamu di sini? Walaupun harus pergi dulu dari rumah, dulu tenangkan diri, gitu ya. Berarti di antara ya laki-laki yang sering keluar rumah, tenangkan diri, kayaknya ada masalah sesuatu di rumah ini, Bu ya. Makanya ada yang sering mancing, gitu ya. Aduh, di rumah saya dikomentari Ustaz, saya kalau dengan ikan gak akan komentari saya Ustaz. Hal ini seperti itu, mungkin gak keluar dari rumah seperti itu, mungkin saja. Dan hal itu bukanlah sesuatu yang tercela, wajar dalam rumah tangga. Kata Ibnu Battal tadi, wala yu'abu alaih, itu tidak tercela. Bukan berarti ini tidak boleh, tenangkan diri, dia pergi dulu sebentar, dia diamkan masalah gitu. Tidak ada masalah. Itu tidak tercela.
Baik, sudah nasihat yang berapa Bu? Oke, saya sampai 7 aja. Sekarang yang ke-6. Ini kalimatnya bagus. Jangan hitung ucapan pasangan saat marah. Bahkan tuh ada yang kebiasaan ibu-ibu itu hitung kalimat yang keluar sama dari suaminya terus. Coba lihat dia ngomong. Nanti keluar lagi berapa kali itu. Tapi ini saat marahnya itu. Kadang ada keluar kalimat yang sama dihitung terus. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi sampaikan ini. Jika engkau melihat sahabatmu sedang marah dan mulai berkata-kata dengan sesuatu yang tidak pantas, jangan masukkan kata-katanya tadi dalam hati. Berarti yang pertama dilakukan, biarin aja dulu. Jangan pula engkau mempermasalahkannya, biarkan aja dia ngomong. Karena saat itu keadaannya seperti orang mabuk. Lagi marah seperti orang mabuk. Apa Bu orang mabuk Bu? Bisa mikir nggak? Orang mabuk bisa mikir ya Bu? Nggak bisa dikendalikan. Dia lagi nggak bisa banyak mikir di sini. Dia lagi marah. Biarin aja dulu. Terus dikatakan dia tidak sadar. Orang mabuk itu tidak sadar atas apa yang dia ucapkan. Dia ketika itu belum sadar dengan apa yang dia ucapkan. Biarin aja. Maka bersabarlah menghadapi luapan emosinya. Jangan engkau andalkan ucapan-ucapan itu. Saat itu setan telah menguasainya. Tabiatnya meledak dan akalnya tertutup. Kayak orang mabuk. Orang mabuk itu menutup akal. Akalnya tertutup. Makanya khamar itu dari kata yang terjadi huruf kha mim ra. Ibu-ibu pakai kerudung juga itu katanya sama Bu. Kha mim ra. Khamar kalau ibu-ibu pakai penutup di atas itu himar. Sama kata dasarnya Bu. Apa maksudnya? Khamar al-khamru yang mengabukan itu sifatnya menutup akal Bu. Himar Bu, himar sifatnya apa? Menutup diri ibu. Maka sama-sama sifatnya menutup. Maka orang marah ada yang sampai dikatakan kayak gini, akal gak bisa mikir lagi. Maka ada yang percaya sesuatu, ada yang tiba-tiba langsung katakan, saya talak kamu sekarang juga 1000 kali. Gak pakai mikir lagi kan Bu, dia mikir akalnya enggak. Dia bilang 1000, padahal talak maksimal berapa Bu? 3. Gak pakai mikir begitu. Bukan dia bilang saya talak kamu 3 kali, enggak, saya talak kamu 1000 kali. Sudah puas kamu itu. Sadar enggak? Ya kalau kita bilang ada marah yang masih sadar juga, jadi enggak selamanya mutlak itu hilang kesadaran, enggak. Terus dilanjutkan lagi di sini oleh Imam Ibnul Jauzi. Keadaan seperti ini seharusnya diperhatikan oleh anak ketika orang tuanya marah. Sama. Ada orang tua yang marah gak pakai pikir-pikir. Akalnya tertutup, kesadarannya hilang, hanya bisa marah saja. Kalau ibu-ibu marah-marah pagi-pagi kan teriak-teriak gitu kan, teriak aja kan ibu kan, gak mikir-mikir juga. Habis itu, astagfirullah, maaf ya Mbak ya, tadi ibu marah ya. Terakhir baru mikir itu Bu. Itu pernah kejadian kan Bu? Pernah kan? Ya orang yang masih hidup, hadir Bu hadir. Terus Imam Jauzi katakan lagi, itu tadi dengan teman sama juga dengan sahabat, dengan istri. Istri ketika suaminya marah, kayak gitu juga ada. Maka biarin aja. Gak usah banyak nanggapi dulu. Biarkan ia melampiaskan, kata Imam Ibnul Jauzi, biarkan ia melampiaskan kekesalannya. Gak usah masukkan dalam hati. Nanti ujung-ujungnya dia kembali menyesal dan akhirnya minta maaf. Ini Imam Ibnul Jauzi lagi sampaikan ini menghadapi orang yang emosi. Dia hadapi orang yang emosi. Biarin aja. Anak tadi dengan orang tua, biarin aja. Anak kan terima aja sudah diam aja. Gak usah nyaut, gak usah nanggapi. Biar aja.
Kok ibu saya kirim WA ke yang kirim ke saya ya? Biarin aja juga, gak usah dibalas. Gak usah ibu balas lagi sebagai anak nih, ibu balas lagi nih pada orang tua. Jadi orang tua kok nggak bisa sabar ya? Gak usah balas lagi kayak gini bu. Itu pasti akan berujung lagi tuh. Balas lagi gak akan selesai. Iya aja. Berlalunya waktu dia pun menyesal, ujung-ujungnya apa? Minta maaf. Berarti dalam kondisi seperti ini kita cuma hadir saja, tidak meluapkan apa-apa karena emosi tidak bisa menyelesaikan